Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali ada sebagaimana adanya kita, karena bukan kuat dan gagah kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kita hari yang ke-16 di bulan yang keempat ini masih sama-sama ada sebagaimana adanya kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, baik sebelum kita membahas kebenaran firman Tuhan bersama-sama, saya mengajak kita untuk sama-sama tunduk kepala. Kita mau datang kepada Tuhan, minta pimpinan dan penyertaan Tuhan, karena kita tahu sebagai manusia, saya yang akan menyampaikan kebenaran ini terbatas, tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi Allah yang mampu dan sanggup menjelaskan sejelas-jelasnya bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu baik bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya kami, dan kami boleh diam sejenak Tuhan. Dalam waktu yang singkat ini Tuhan, kami mau dengar apa kata-Mu bagi kehidupan kami. Dan mari Tuhan, Engkau sendiri yang mau mengambil alih, lalu lintas berpikir kami, lalu lintas kesibukan pikiran kami, Engkau mau tertibkan. Dan biarlah Tuhan, setiap kuasa intervensi roh jahat yang coba mencuri perhatian kami, mengambil alih cara berpikir kami tawan, kami tundukkan di bawah kaki-Mu. Dan biarlah Engkau mau steril ruangan ini Tuhan, ruangan hati kami, dan biarlah Roh Kudus sendiri yang bekerja bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, di dalam dunia ini hanya ada dua kata yang selalu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bahkan bukan orang percaya juga, itu sering terjadi. Yang pertama, nggak jujur. Kalau nggak jujur itu apa ya? Identik dengan apa ya? Suka apa ya? Suka berdalih dan selalu mencari kesalahan orang lain, atau dengan kata lain sering berbohong. Ya, berbohong itu kalau kita lihat kadang-kadang anak kita yang masih kecil berbohong kita anggap lucu. Tapi coba, pernah nggak kita berpikir, dari mana ya anak kita ini belajar berbohong? Pernah berpikir ke situ enggak? Tapi coba kita perhatikan, anak kita ya nanti kalau dia udah mulai bisa berbicara atau udah bisa bermain dan sebagainya, nanti perhatikan apa yang terjadi. Ya, kalau dia berbohong tuh kita anggap lucu ya, dan kita rasa geli sendiri. Tapi buat saya, waktu anak-anak saya masih kecil seperti itu, saya bilang, Tuhan, saya nggak mau, ini problem buat saya. Kenapa? Saya sebagai hamba Tuhan, kalau ini bertumbuh sampai dewasa, apa yang terjadi? Umpamanya dia pergi ke sekolah, tapi dia nggak pergi ke sekolah, ketemu dengan teman-teman di luar sana. Apalagi ini kota besar ya. Kota besar, saya ingat anak-anak saya waktu kecil saya didik keras. Mertua pun kabur dari rumah, gak mau ada di tempat kami. Dia katakan apa? Aduh, menantuku itu gak terima kami di situ. Anaknya selalu dihajar-hajarin gitu ya. Bukan itu. Saya bilang, Ma, kami orang Indonesia Timur itu mendidik anak itu dari kecil keras. Gak ada tuh gak pakai rotan. Gesper pun iya ya. Tapi ya gak pakai gesper juga sih, rotan aja. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan anak-anak itu harus dididik, dan didikan itu harus keras. Bahkan kalau tidak cukup dengan kata-kata, rotan pun boleh, tapi ada tempat untuk dipukul, bukan sembarang. Kalau kemarin itu saya lihat ya, ada di medsos, itu anak udah minta ampun tapi dipukul juga. Pukulnya pakai apa? Kayu yang keras lagi. Coba kalau kayu keras kena tulang kita gimana? Orang gede aja coba, ngilu nggak? Waduh,
Udah melingkar-melingkar di tanah gitu dia ya. Saya bilang, aduh, ini bahaya juga nih. Ya rotan ya udah, pukul hanya di pantat, diperbolehkan. Karena memang Tuhan ciptakan bokong ini memang untuk dipukul. Coba Bapak Ibu, berat Bapak Ibu masing-masing kita berapa? Saya barangkali ya sekarang 60 lah. Tapi coba kalau kita duduk, sakit nggak? Halo? Sakit nggak? Duduk berjam-jam sakit nggak? Ya memang Tuhan siapkan itu. Bisa ya? Gak boleh pukul di tempat lain. Ini yang pertama. Tapi Bapak Ibu tahu, yang kedua, ini agak sulit. Kejujuran itu kadang-kadang kita udah jujur, dijauhin. Kita udah jujur, dibuliin. Kita udah jujur, apa yang terjadi dengan kita? Kita dimusuhin. Saya nggak tahu itu pernah terjadi dengan Bapak Ibu atau tidak, tapi ya saya alami itu juga. Dan saya berpikir ya, ini salah satu cara Tuhan membentuk saya. Sekalipun di tempat pelayanan, itu pun terjadi. Udah jujur, masih juga dikatakan tidak benar. Kalau begitu bagaimana Bapak Ibu? Perlu kita ada di tempat yang dimana kita harus jujur, tapi dianggap tidak benar, bagaimana? Selalu dicari kesalahan, haruskah di situ atau kita menarik diri? Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Jangan engkau menjadi sama dengan lingkungan di mana kamu berada. Tapi mari kita menyingkir. Kalau lingkungan itu tidak mendukung kita, kita jauhin. Jangan berada di tempat itu. Kalau kita mau maju, kita bergaullah dengan orang-orang yang maju. Kalau kita mau berhasil, kita belajarlah dengan orang-orang yang berhasil. Jangan kalau kita mau berhasil, kita datang juga dengan orang-orang yang tidak pernah berhasil, yang cuma punya iri hati, dengki, ya, mementingkan diri sendiri. Kita nggak akan maju. Karena apa? Udah jangan, kamu nggak usah begitu. Ini yang terjadi dengan saya. Maaf, ada teman-teman katakan, iya saya bingung juga tuh. Kalau kita bergaul dengan orang itu, sampai HP pun kita disuruh beli yang begini. Mau diatur, bagaimana coba Bapak Ibu? Mau nggak? Halo? Nanti lama-lama rumah tangga kita juga diatur ya. Itu pernah terjadi dengan saya. Ya karena istri saya ini dulu kan langsing, sekarang kan langsung. Kalau saya pakai kendaraan kecil, apa waktu itu karena memang baru pemulihan juga ya, jadi nggak stabil. Jadi saya bilang, Non, kalau kita mau jalan kemana-mana agak sedikit jauh, kendaraan kita mesti agak sedikit gede, gitu ya. Karena saya lihat kalau kendaraan gede itu stabil, gitu ya. Teman ini katakan apa? Jangan, kita semua di sini pakai yang ini. Sedangkan buat saya ingin yang ini, gitu ya. Saya perlu ikutin nggak, Bapak Ibu? Ya, ini contoh. Kalau kita menjadi orang jujur, mari kita bergaul dengan orang yang jujur. Jangan sekali-sekali kita bergaul dengan orang yang tidak jujur. Kalau orang tidak jujur, itu tidak mau kita berhasil. Tapi di depan kita apa? Ya boleh. Tapi di belakang, orang itu bagaimana mau maju kalau begitu, begini, begono. Jangan. Pinggir. Oleh sebab itu pagi hari ini menjelang siang, kita akan belajar mengenai kejujuran. Dari Yakub. Yakub itu seorang yang luar biasa. Dia barangkali lebih dari saya. Saya dulu orangnya pendiam, tidak suka banyak ngomong karena minder, belum bertobat. Gak bisa ketemu orang. Kalau ketemu orang 2-3 orang, udah gak bisa ngomong. Kata-kata gak akan keluar dari mulut saya. Karena apa? Seperti dikancing. Tapi begitu saya bertobat, Tuhan ubah. Nah ini yang kita lihat juga pada Yakub. Yakub ini sebelum mengenal dengan Tuhan, dia tuh tidak pernah, dia pendiam, orangnya pemalu dan tidak banyak ngomong. Cool orangnya. Cool tuh bagaimana ya? Saya dari dulu bukan orang cool sih, karena memang saya kayak cacing kepanasan. Tapi ada teman saya lebih dari saya lagi, lebih cacing kepanasan, gak bisa duduk. Duduk baru tempel pantatnya di kursi, berdiri lagi gitu ya. Tapi saya enggak. Saya kalau udah di kursi bisa betah lama-lama.
Tapi saya orangnya yang memang senang beraktivitas. Tapi barangkali kalau Yakub memang senang beraktivitas, tapi dia orangnya cool, bertanggung jawab penuh lewat kejujuran yang Tuhan berikan oleh dia. Nah, ini yang perlu kita pelajari hari ini mengenai kejujuran. Siapa tahu ada di antara kita yang sudah jujur, dan barangkali ada yang belum jujur. Ya, kita belajar sama-sama. Karena bohong itu ada teman-teman yang katakan begini, bohong itu kalau kecil-kecil nggak apa-apa. Saya kadang-kadang kalau istirahat ya, bukan saya, teman saya yang katakan gini ya, kalau saya istirahat saya katakan buat anak saya, kalau tamu datang bilang aja, Papa lagi persiapan. Bohong nggak? Halo? Ya kalau istirahat ya istirahat aja. Tapi saya katakan buat anak-anak saya, kalau papa mama istirahat, orang yang datang bilang aja lagi istirahat. Kenapa mesti berbohong? Lagi persiapan. Kalau benar-benar persiapan, puji Tuhan, iya kan? Tuhan makin pakai kita. Tapi kalau nggak persiapan, kita bilang persiapan, jadi nggak? Apa yang kita udah siap, Tuhan angkat lagi. Di depan kita mau ngomong buat jemaat, nggak akan bisa. Hilang, memori hilang. Bisa? Itulah cara Tuhan. Jadi bohong besar, bohong kecil sama aja, itu bohong. Dan ingat, firman Tuhan katakan begini, ya, iblislah yang menjadi bapamu karena ia melakukan keinginan-keinginan bapaknya. Ia adalah pendusta dari semula. Jadi bohong kecil, bohong besar, bapaknya iblis. Jujur, bapaknya Allah di dalam Kristus Yesus. Kita pilih yang mana? Bohong atau jujur? Apapun yang terjadi dengan kita, kita harus jujur. Sekalipun kita harus dimusuhin, kita harus jujur. Dan memang saya dimusuhin di mana-mana, tapi saya nggak peduli. Karena saya berpikir apa? Saya mau jujur dan setia kepada Allah. Sebab sumber berkat saya hanya Allah, bukan dari manusia. Maka itu saya nggak mau kerja di bawah manusia. Saya mau kerja di bawah Allah. Karena Allah pimpinan saya dan saya mau di bawah Dia. Bisa Bapak Ibu? Lalu kalau bagaimana kita yang di kantor? Ya, Tuhan berikan atasan kita itu menjadi wakilnya Allah. Waktu kita taat, berarti kita taat juga kepada Allah. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian pasal 1. Kisah para rasul itu bukan kisah para rasul berapa? 75, bukan. Kisah para rasul nggak ada sampai 75 ya. Di situ kalau nggak 11, kalau nggak 15, 25 sama. Kisah para rasul. Karena kalau di flyer kita barangkali ada ya. Selain Kejadian itu kan ada kisah para rasul. Ayat paralel ya. Nah, di sini kita mau buka Kejadian pasal 31 ayat 36 sampai 43 aja. Ayat 36 sampai 43 kita baca silih berganti. Saya akan membaca ayat 36, Bapak Ibu 37, kita silih berganti sampai dengan ayat yang ke-42. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Laban mengejar Yakub. Ya. Ayat 36 dikatakan, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apa kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala darahku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala darah rumahmu? Letakkanlah buktimu di depan saudara-saudaramu dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Ini saya pikir banyak yang terpesona atau belum dapat. Oh, nggak ada di layar. Kejadian pasal 31. Ambil dulu Alkitab. Alkitab di mana kalau nggak ada ini? Ya, dari ayat 36 sampai 42. Kita ulang sekali lagi ya. Iya, ini yang pegang LCD kemana ini? Menghilang ya? Gak apa-apa. Ya, sekali lagi ya. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Laban mengejar Yakub. Ayat 36 dikatakan, lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban,
Apa kesalahanku? Apa dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Selama 20 tahun ini aku bersama-sama denganmu, tidak pernah keguguran dan kambing betina tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Aku dimakan panas hari, waktu siang, dan dingin waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat 2 anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat anakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentu engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan Ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Puji nama Tuhan, berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hari lepas hari dimanapun kita dipercayakan. Bapak Ibu, ini cerita yang luar biasa. Laban, Yakub. Yakub ini memang udah terkenal pembohong dan karakternya tidak baik. Kenapa dia katakan dan dia mengeluh? Sudah berapa tahun aku bersama engkau? Udah sekian tahun katanya, janji ya. Boleh, sekian tahun kamu bekerja buat saya. Anak gadisku yang kamu inginkan akan kuberikan. Diberikan enggak? Kalau kita baca, tidak akan juga diberikan. Bahkan yang diberikan apa? Bukan yang menjadi pilihan Yakub. Yakub udah pilih sesuai dengan hati nurani. Wah, saya mau bukan kutilang kurus tinggi langsung, bukan ya. Tapi ya yang gempol lah katanya ya. Tapi yang dikasih apa? Bukan itu. Yakub kesal nggak? Kesal. Tapi bagaimana? Ya sudahlah. Kalau begitu saya bekerja lagi. Sekian tahun saya bebas. Dibebaskan enggak? Sudah pergi, masih dikejar. Coba lihat tuh. Itu cara Laban dengan pemikiran-pemikiran picik dan licik yang tidak mau Yakub maju. Tapi kita lihat kejujuran dia ungkapkan benar. Apa yang terjadi? Domba kambingnya meninggal, dia tidak katakan, kambing dombamu meninggal sekian. Dia ganti dengan punya dia. Ini luar biasa. Ini namanya tanggung jawab, kejujuran. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita belajar dari Yakub. Ada beberapa hal penting ya mengenai kejujuran. Karena kita tahu tema bulan ini karakter Kristus. Salah satu karakter Kristus kejujuran. Kristus jujur sampai mati di kayu salib. Begitupun Yakub. Semua yang dia lakukan bukan dia pandang kepada manusia, tapi dia pandang kepada Allah. Sebab dengan kejujuran itulah dia ingin berkenan di hadapan Allah untuk menyenangkan hati Allah itu sendiri. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini ada tuduhan-tuduhan yang Laban berikan kepada Yakub. Pertama, dia menuduh Yakub melarikan diri. Kedua, ia lari diam-diam, ya. Ini tersirat apa? Kalau kamu lari diam-diam berarti kamu juga bawa harta saya dong. Bapak Ibu, kalau ada orang tinggal dengan kita, kalau dia mau pergi, pergilah, biarkan. Jangan tahan. Kalau kita tahan, berarti sebenarnya kita juga tahan berkat kita, dan kita tahan berkat orang yang tinggal sama kita. Jadi kalau dia mau pergi, biarkan dia pergi, berkati dia. Supaya apa? Berkat yang Tuhan siapkan buat kita itu diberkati.
Tapi kalau kita tahan orang ini, kita tidak akan diberkati. Apalagi orang itu. Nah, ini salah satu contoh. Salah satu contoh yang memang jadi dan terjadi bagi Yakub. Oleh yang berikut dikatakan yang ketiga, Yakub mencuri sesembahannya. 1, 2, dan 3 dituduh bagi Yakub, semuanya tidak nyata. Cuma yang ketiga. Kenapa yang ketiga terjadi pencurian sesembahannya? Siapa yang mencuri? Coba Bapak Ibu tahu? Istrinya, anaknya sendiri Laban. Ya, yang diberikan kepada Yakub. Dia yang mengambil sesembahan itu. Tapi kembali lagi, setelah digeledak, Yakub itu tidak sedikit pun celah untuk dinyatakan bersalah. Karena anaknya Laban ini udah tahu. Ya itulah, garis licik itu diturunkan. Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, mari kalau kita hidup dalam Tuhan, kita hiduplah jujur. Waktu kita udah mulai neko-neko, Bapak Ibu, nanti lihat tingkah laku anak kita, akan neko-neko juga. Kalau Bapak Ibu mau tahu rumah tangga seseorang, interview aja anaknya. Kebongkar tuh. Dan kita tahu bagaimana keluarga itu. Jadi nggak usah jauh-jauh. Bisa Bapak Ibu? Nah, ini terjadi sama anaknya Laban yang ikut Yakub, yang pergi juga bersama-sama dengan dia. Dia mencuri sesembahan itu, dia masukin. Karena dia berpikir ini berharga dan berarti. Tapi buat Yakub itu tidak berarti bagi dia. Memang barangkali hal yang ketiga ini, tapi Yakub sendiri tidak tahu hal itu terjadi. Karena itulah Laban mengejar Yakub. Bisa ya? Mencari. Wah, ini dia nih orang yang selama ini bekerja dengan saya ternyata punya hati busuk. Tidak. Itu tidak ada pada Yakub. Ini yang pertama, tuduhan yang pertama ya. Oleh sebab itu tuduhan yang pertama melarikan diri. Kedua, ia lari diam-diam. Berarti ada sesuatu nih yang terjadi dengan Yakub nih. Sampai dia pergi diam-diam dari rumah saya. Dan yang ketiga, mencuri, dituduh mencuri, pencuri ya gitu ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pertengkaran dengan Laban ini terjadi sangat luar biasa. Laban menuduh, bahkan bukan cuma kata-kata biasa saja, tapi caci maki pun terjadi bagi Yakub. Tapi Bapak Ibu tahu, orang jujur itu jangan pernah merasa sendiri. Bapak Ibu tahu nggak? Sebelum Laban datang untuk memarahin Yakub, Tuhan sudah datang menegur Laban lebih dulu. Jadi Bapak Ibu tahu, kita nggak perlu membela diri, tapi Tuhan sudah menjadi pembela kita bagi orang-orang yang berkenan bagi Dia. Satu, milikilah karakter Kristus. Jujur. Kejujuran itu paling penting. Kita tidak mempermalukan Allah, tapi kita membanggakan hati Allah. Karena apa? Allah senang orang-orang yang jujur. Dan kalau kita katakan, you tidak memiliki Kristus, you mati neraka. Katakan. Ini jujur enggak? Kita harus katakan jujur. Jalan keselamatan satu-satunya hanya pada Yesus. Di mana? Kita tahu. Ya firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 6. Apa bunyinya? Karena begitu besar. Ya, oke, Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan barang siapa yang mau menuju kepada Bapa di sorga harus melalui Kristuslah jembatan. Tidak melalui nggak ada. Kita hanya di jurang sebelah. Mau ke sana dong. Jembatannya mana? Ya. Kita mesti jujur, katakan itu. Ini yang sangat luar biasa bagi kita. Memang kejujuran itu kadang-kadang gak nyaman bagi kita ya, yang memiliki kejujuran itu. Karena apa? Selalu dicari kesalahan, selalu dituduh ini dan. Tapi tetap coba pertahankan. Gak usah. Yakub tuh gak mau melawan Laban. Yakub nggak mau melawan Laban. Karena apa? Dipikir ya udah ini tuanku.
Ya, Allah memberikan saya di sana, berarti Allah ingin untuk saya dibentuk di sana. Itu tujuan Dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, Yakub diserang oleh Laban di hadapan para kerabatnya. Kerabat siapa? Kerabat pekerja-pekerja dari Laban maupun dari Yakub. Ini dipermalukan nggak, Bapak Ibu? Nggak enak ya kalau kita ditegur di depan umum ya. Maka itu ada etika kan? Ada etika itu, Alkitab katakan apa? Kalau kamu menegur seseorang itu di depan umum nggak? Empat mata. Kalau orang itu sudah tidak lagi mendengar, panggil saksi. Tapi bukan banyak orang, 1-2 orang. Kalau tidak lagi mau mendengar, ya udah depan umum. Tapi ini belum ada. Maka itu Yakub malu. Waduh, apa yang kurang dari saya ya? Semua saya udah lakukan. Ya, kepanasan. Bapak Ibu tahu kalau di padang gurun, aduh, minta ampun deh. Panasnya minta ampun. Tapi panasnya itu bukan seperti kita di Indonesia beberapa hari ini panas ya. Kita udah rasa kelimpungan. Tapi panas di sana Bapak Ibu tahu, kita tidak akan keluar keringat. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Matahari tidak akan menyakiti kita. Tapi coba Yakub lakukan itu. Memang di sana kita pakai baju putih, itu baju kita tidak akan kotor 1 harian. Baju kita tetap bau parfum, tidak akan bau tubuh kita. Unik di sana, karena udaranya apa? Bersih. Di Asia aja udaranya lembab, yang membuat kita kadang-kadang apa? Mesti pakai parfum berlebihan ya. Jadi kalau ada teman-teman kita yang pakai parfum berlebihan, wah, supaya apa coba? Bau badannya jangan ketahuan. Tapi kalau di luar negeri enggak. Maka itu saya kadang-kadang bingung lihat orang Indonesia cara pakai parfum. Gitu ya. Saya mau kasih tahu juga buat kita nih, termasuk istri saya dan anak-anak saya. Pakai parfum itu bukan kita mandi. Hai. Wuh. Tak ampun deh. Bisa Bapak Ibu? Kami di Indonesia Timur nggak pakai parfum begitu. Bapak Ibu tahu cara pakai parfum yang baik di mana? Halo, tahu nggak? Nah, di pergelangan tangan ini, cep. Kenapa harus gosok di belakang kuping? Halo, tahu nggak? Ini saya kasih tahu nih, saya jujur nih. Saya nggak mau berbohong. Kenapa di pergelangan tangan? Di sini ada nadi. Halo, bisa ya? Jadi kalau nadi, itu baunya keluar. Tapi kalau kita mandi, ditutup baju kan? Ada yang nggak di baju, ada yang nggak di badan, di baju. Begitu bau asam muncul nggak? Muncul juga bau asam. Iya kan? Bisa ya? Tapi cara pakai parfum itu kenapa harus di belakang kuping? Bapak Ibu tahu, perhatikan. Ini ada nadi nggak? Jadi waktu orang cipikis-cipikas, kalau orang Ambon itu kan, orang Indonesia langsung cium baunya. Ish gitu. Jadi bukan cium bau badan kita, karena keluarnya dari sini. Gitu ya. Bisa? Itu teknik. Kalau belum tahu, hari ini saya kasih tahu. Sejujurnya, ku katakan. Jadi bukan mandi parfum, bukan. Mandi parfum kadang-kadang maaf, satu rumah pun bau, gitu ya. Yang gak mabuk pun mau mabuk gitu ya, mau pingsan. Tapi karena bau parfum hidup lagi. Enggak, saya perlu kasih tahu sejujurnya. Jadi kalau pakai parfum, bolehlah. Kalau semprot di sini, oke lah. Oke, itu kita maklumi. Paling bagus tuh cek. Dan parfum itu awet. Apalagi kalau parfum banyak alkohol, itu cepat menguap. Semprot, baunya sebentar hilang. Oke, ini sejujurnya. Mari kita belajar yang berikut. Yakub diserang oleh Laban di hadapan para kerabat-kerabatnya. Sekarang Yakub membalas dengan pertanyaan-pertanyaan retorika. Ya,
Ini pertanyaan-pertanyaan retorika membuat Laban mati langkah. Karena Laban menyerang Yakub. Maaf Bapak Ibu, orang jujur dan orang pendiam itu bukan selamanya diam. Anak kecil aja Bapak Ibu tahu nggak? Coba kalau kita ganggu dia marah nggak? Bisa loh, anak-anak lawan orang tua bisa. Karena apa? Nyamannya dia terusik. Nah ini yang terjadi pada Yakub. Kenyamanan dia, kejujuran dia diusik. Sehingga dia katakan apa? Ini yang pertama, dia katakan begini. Apa kesalahanku? Hai Laban, apa kesalahanku? Coba ungkapkan di sini kesalahanku apa? Laban bisa sampaikan itu enggak? Disuruh pergi. Ya. Melakukan tugasnya, dia lakukan. Berbulan-bulan di ladang, dia lakukan. Hujan panas kedinginan, dia lakukan. Dia nggak pernah mengeluh. Jadi apa kesalahanku? Ini yang pertama. Saya ajak kita, mari kita buka ayat 36, dikatakan demikian. Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apa kesalahanku? Apa dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Coba. Apa kesalahanku? Apa dosaku? Coba tunjukkan bagiku. Kok dengan pasukan perangmu kamu mengejar aku? Waduh, seolah-olah aku ini penjahat. Tunjukkan kesalahan. Ini yang pertama. Yang kedua, dikatakan begini. Ya, masih ayat 36. Apa dosaku? Apa yang kau temui? Yang ketiga, apa yang kau temui? Ya, daripadaku, sehingga engkau mengejar aku sedemikian rupa. Ada enggak? Laban enggak bisa jawab itu. Karena ayat 37 itu jelas ya. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apa yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkan di sini. Biar saudara-saudaramu dan saudaraku menghakimi kita. Dapat enggak? Dapat. Karena Yakub bukan mencuri. Yang mencuri anaknya. Sang pencuri turun kepada pencurinya. Maka itu, kalau itu yang terjadi dalam keluarga kita, mari kita berubah. Sebab Bapak Ibu, itu buah jatuh itu tidak jauh dari pohon. Buah mangga itu nggak mungkin jatuh di bawah pohon manggis, nggak mungkin. Buah manggis nggak mungkin jatuh di bawah pohon sirsak, gitu ya. Buah sirsak nggak mungkin jatuh di bawah pohon siri. Itu terjadi di rumah saya, karena sirsak saya penuh dengan siri. Bisa ya? Itu terjadi. Tapi ada pohon sirsak di situ. Jadi waktu jatuh itu orang bingung. Ini siri berbuah sirsak. Ya, saya bilang. Karena tidak pernah melihat sirsak itu berbuah. Tiba-tiba aja udah muncul. Dup. Ayo mau nikmati enggak? Mau dong Payan. Ayo beli kelapa muda, beli es, kita bikin. Nikmati bersama-sama. Bisa Bapak Ibu? Tapi enggak ada. Pohon kelapa itu buah kelapa jatuh di bawah pohon sirsak, enggak ada. Kalau ditaruh orang iya. Bisa ya? Orang mau kasih buat Payan, taruh aja di bawah pohon sirsak gitu ya. Begitu mau nyapu, ada kelapa. Boleh. Karena ingat Bapak Ibu, apa yang ada pada orang tua itu akan turun. Nah ini yang terjadi. Jadi kalau dia dituduh mencuri, dia tidak mencuri. Tapi yang mencuri siapa? Anak kamu sendiri. Tapi itu juga gak kedapatan karena liciknya dia umpet lagi. Coba. Jadi Bapak Ibu, ini salah satu contoh kecil yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita jujur jangan pernah takut. Yakub membela terkait dengan penggembalaan dan ketekunannya di hadapan para kerabatnya. Yang pertama dia katakan begini, dia membela diri ya. Saya baca dulu ayatnya. Kejadian 31 ayat 38 sampai 42 katakan begini. Selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan engkau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran.
dan jantan dari kambing domba tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantikannya. Yang kucuri, yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Coba, udah dicuri, mau di tempat ladang di mana dia berada, masih dituduh, maupun di rumah dituduh juga. Bisa Bapak Ibu ya? Maaf, ini kurang ada yang peka. Saya tuh kalau dehidrasi begitu, batuk-batuk. Ya, ini salah satu contoh ya. Jadi aku dimakan panas pada waktu siang dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Jadi kalau dia jaga itu, Bapak Ibu kalau nanti ke padang gurun ya, kalau ke Israel sana, itu terbuka. Jadi kalau kita nggak awasi, ternak kita tiba-tiba hilang. Bapak Ibu tahu serigala ya? Serigala tuh binatang seperti apa ya, Ibu Ros? Saya lupa ingat ya. Kayaknya anjing-anjing tapi anjing buas ya. Itu kalau dia terkam, waduh, nggak ada ampun. Manusia pun dia terkam. Jadi bagaimana dia bisa tidur? Kalau kita barangkali dalam kejujuran kita masih bisa tidur nyenyak gitu ya. Tapi bagi Yakub sudah jujur, tidur pun nggak nyaman. Karena apa? Selalu memantau setiap detik. Ada nggak serigala datang? Ada nggak binatang buas datang? Ada nggak yang mengganggu dan coba mengusik? Gitu ya. Nah ini salah satu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita lihat domba-domba tersebut tidak pernah keguguran. Ini yang dianggap luar biasa oleh Yakub ya, bahwa saya menjaga dan saya merawat mereka, saya memberikan padang rumput yang bagus. Bapak Ibu kalau nanti kapan-kapan Tuhan izinkan Bapak Ibu ke Israel, jangan pernah kaget kalau kambing-kambing itu makan rumput bukan di tanah. Pernah lihat kambing apa Ibu Ros ya? Kalau kita di Israel lihat itu dia naik di tebing-tebing itu. Waduh. Coba kalau serigala kejar ya, dia udah di tebing tuh, padahal kakinya kan gak ada tangan tuh, masih bisa bertahan loh. Hebat ajaibnya Tuhan. Dan Bapak Ibu jangan kaget kalau di sana lihat apa yang terjadi. Itu kambing itu makan rumput di atas pohon. Bisa Bapak Ibu, daun-daun pucuk yang muda itu yang dia makan. Jadi kalau dia naik atas pohon, sini pohon yang paling tinggi pohon apa ya? Pohon petelah, kita taruh pohon, dia naik. Bagaimana cara naiknya tuh? Nggak ada tangan loh kayak kita. Jadi turun ada dua kemungkinan, jatuh atau patah-patah, udah. Tapi enggak tuh. Dan itu kambing di sana gede-gedenya minta ampun. Bapak kita udah gede, dia lebih gede 2 kali lipat. Jadi kalau nanti ke sana makan ayam di sana, jangan kaget. Sepotong aja udah kayak 1 ekor. Tanpa nasi kita udah kenyang. Iya. Jadi mulai dari sekarang belajar makan ayam 1 ekor. Jadi kalau nanti ke Israel nggak kaget lagi. Iya, sungguh. Nah, coba. Itu telur melimpah. Buah segede-gede apa. Tapi itulah diberkati. Maka itu orang yang jujur itu diberkati. Apalagi orang yang takut akan Tuhan. Kambing domba tidak mengalami keguguran. Coba, ini yang terjadi. Dan ini yang Yakub saksikan kepada Laban. Tidak pernah makan dari domba jantan yang engkau punya. Dia nggak pernah. Tapi dia apa? Cukupkanlah dirinya dengan apa yang ada pada dia. Dia berpikir ya udah saya dapat upah cukup. Kalau itu anak kambing beranak 2, ya 1-1 kita. Kalau 3 ya saya 1, tuannya 2. Gak apa-apa. Cukup buat dia dan dia menikmati. Itu sifat kejujuran.
Ini karakter Kristus yang pertama. Tapi kebanyakan kalau kita cari orang yang jujur sekarang ini seperti itu susah. Sudah dapat gaji, dapat upah, tapi mau lebih daripada itu. Kalau bisa, aduh, ini kesempatan nih. Ada duit lebih nih, saya angkat dulu deh. Manusia boleh nggak tahu, tapi Tuhan tahu nggak? Hati-hati. Tuhan lihat loh. Ya. Firman Tuhan katakan mata Tuhan itu tidak pernah terpejam, tapi dia melotot melihat. Ya teman kemana nih? Nongkrong di kedai kopi. Istrinya tunggu-tunggu di rumah, dia enak-enak di situ gitu ya. Begitu istri telepon, iya lagi di jalan macet. Padahal lagi di kedai kopi kan? Lagi apa? Enak kongko-kongko. Begitu sampai di rumah, aduh, macetnya tadi minta ampun deh. Bisa ya Bapak Ibu? Ini alasan klasik. Banyak hamba Tuhan juga seperti itu. Pergi pelayanan, dia nggak mau datang cepat. Begitu mau firman Tuhan 5 menit kemudian atau 10 menit kemudian dia muncul. Tapi pengurus yang berikan jadwal udah begini. Datang gak nih hamba Tuhan ya? Kok nggak ada berita? Telepon kok nggak diangkat? Banyak teman saya yang suka bikin sport jantung pengurus begitu. Dus gitu ya. Begitu 5 menit, 10 menit dia muncul. Tinggal saya nggak bisa. Saya katakan buat diri saya lebih baik saya menunggu daripada ditunggu orang. Itu kejujuran dari saya. Nah, ini yang terjadi pada Yakub. Yakub lakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, apa yang dia bantah? Ia membebankan kerugian, hilangnya domba karena binatang buas dan sebagainya, dia ganti. Ya, dia membebankan itu kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah bilang ini, Laban, ini ternakmu dimakan, diterkam. Apa perlu kita makan bersama? Oh enggak. Dia makamkan, dia ganti yang baru. Dan Laban tidak pernah tahu hal itu. Ini kejujuran yang lakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya tidak panjang lebar di situ, tapi mari saya mau langsung kepada poinnya. Kejujuran, ya. Karakter Kristus kejujuran yang kita lihat di dalam Kejadian 31 ayat 36 sampai 42 dikatakan mengenai Yakub. Yang pertama, kekuatan dari memancing amarah. Jadi kekuatan ya yang akan keluar karena terjadinya pancingan amarah. Waktu Laban katakan begini dia tahan. Tapi ketahanannya lepas, dia menentang. Jadi Bapak Ibu, orang yang jujur juga ada batas ketahanannya sebagai manusia. Hanya karakter kejujuran dan ditahan sampai mati di kayu salib hanya Yesus. Tapi selain dari itu, semua kita manusia punya kelemahan. Maka itu kita nggak bisa bertahan. Ya, kekuatan dari tindakan memancing-mancing amarah membawa Yakub yang tadinya pembawaannya cool, tenang, jadi marah-marah. Ayat 36-37 dikatakan apa? Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Hati panas. Bapak Ibu, es itu dingin ya. Tapi kalau Bapak Ibu taruh di wajan yang panas, mencair nggak? Terus tetap dingin nggak? Bisa ya Bapak Ibu? Es batu nih, es batu. Cup. Es batu dingin nih kan? Kita lagi masak. Keran di rumah mati. Taruhlah es batu. Mencair nggak? Jadi dingin atau jadi panas? Jadi Bapak Ibu, orang sekul-kulnya orang namanya manusia, itu ada batas ketahanan. Jadi kalau kita tetap desak dia akan berdiri dan dia akan menentang kita. Bahkan kita bisa dipermalukan oleh dia. Karena apa? Karena kejujurannya. Maka itu Bapak Ibu, jangan pernah kita mencari-cari kesalahan orang lain. Biarkanlah. Dan serahkan itu buat Tuhan. Karena kita bukan punya kepentingan untuk itu. Dan apa kepentingan kita kalau kita mencari kesalahan orang lain? Gak akan ada. Oke, yang pertama, saya percepat ya. Yang kedua, karakter Kristus kejujuran. Dari Kejadian 31 ayat 36 sampai 43. Yang kita lihat dari Yakub, penghiburan dari hati nurani. Bapak Ibu, jangan pernah takut.
Kalau kita jujur, jiwa kita tenang. Tapi kalau kita nggak jujur, ini ada cerita. Ada cerita salah satu atasannya Aprilia nih. Kalau dia di kantor dipanggil Aprilia. Cerita, ya saya mau bikin apa? Begitu saya dikasih berkat, saya tidak mau. Saya bilang, Pak, kalau berkat itu dari kantong Bapak sendiri, boleh saya terima. Tapi kalau ini dari apa-apa dan dari orang lain, saya tidak mau, Pak. Diperiksalah, ya, dari bagian keuangan pemerintah. Apa yang terjadi? Yang terima berkat tadi, semua gelisah, nggak bisa tidur. Bisa Bapak Ibu? Lalu yang satu ini bagaimana? Dia bilang, saya nyenyak aja tidur, saya tenang. Bisa Bapak Ibu? Hati nurani. Jadi kesalahan sekecil apapun yang terjadi pada kita, hati kita akan menuduh kita. Tapi kalau kita orang jujur, jangan takut. Ini banyak peristiwa, banyak hal. Maka itu saya suruh katakan buat istri saya dan anak-anak saya, kalau kalian tidak punya lagi iman, marilah bersandar kepada saya. Cuma kan 3 orang, yang satu aja saya bagaimana dia sandar, bagaimana saya bisa bertahan? Paling 1-2 jam bertahan kan? Habis itu apa? Rubuh, gitu ya. Ini 3. Tapi kekuatan dari Allah itu jangan pernah kita goyang. Oke. Ya. Saya percepat. Yang ketiga, kejujuran. Kejadian 31, 36 sampai 43 yang terjadi pada Yakub yang perlu kita pelajari, sifat seorang hamba yang baik, yang khususnya seorang gembala yang setia. Dia tidak pernah neko-neko. Dia tetap bertahan dengan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinannya. Ia sanggup dan berhati-hati sehingga entah karena ia lalai atau teledor, domba-dombanya tidak pernah keguguran. Karena apa? Orang yang menyenangkan hati Allah, bukan kita aja yang diperhatikan Allah, semua yang dikerjakan kita Allah perhatikan. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Bagi orang percaya, apa yang dikerjakan itu menjadi berhasil. Amin. Nah ini yang terjadi. Yakub ini contoh model bagi kita orang percaya. Jangan pernah takut. Kita berdoa aja. Belum berdoa, belum mengaku buat Tuhan, Tuhan udah siapkan buat kita apa yang kita mau. Itu hebatnya Tuhan. Ia sangat jujur dan tidak mengambil satu pun dari kambing domba yang bukan menjadi miliknya untuk dia makan sendiri. Dia tidak pernah lakukan itu. Ya, poin yang ketiga dari poin yang kedua ini, ya dari poin yang ketiga dikatakan begini. Kejadian 31 ayat 40 bunyinya demikian. Aku dimakan panas. Sudah tadi kita udah baca ya, dimakan panas waktu siang, dingin di waktu malam. Ia sangat rajin bekerja, tidak pernah kena lelah. Waktu kita mau berhasil, mari kita lihat salah satu contoh dari Yakub. Dia tidak pernah mengeluh, tapi dia lakukan. Dia lakukan. Nah ini orang yang takut akan Allah, jangan pernah diam. Karena ingat, firman Tuhan tuh katakan apa? Orang malas itu jangan diberi makan. Itu ya dan amin. Gak perlu dikasih makan orang malas. Tapi kalau orang rajin, boleh. Karena Tuhan memperhatikan. Nah ini yang luar biasa. Sebab apa? Waktu kita kasih makan orang malas, sebenarnya itulah belalang pelahap. Berkat kita sudah diambil oleh si bolis, si jahat, lewat orang-orang tertentu. Oke, saya percepat. Yang keempat, karakter Kristus kejujuran. Kejadian 31 ayat 36 sampai 43 yang terjadi pada Yakub yang kita belajar di sana, sifat seorang tuan yang keras kepala. Siapa dia? Ada banyak orang di sekitar kita menjadi keras kepala. Entah itu istri, suami, anak-anak, iya. Maka itu sakit bukan di sini, tapi sakit di mana? Sakit sini. Kalau sakit sini ini bahaya. Jadi kalau hamba Tuhan tuh banyak sakit bukan di sini, sini.
Jadi diam-diam kolab. Ya, diam-diam udah nggak menyadari aja. Ini yang terjadi. Karena apa? Tuntutan. Mestinya keluarga mendukung, menopang satu sama yang lain. Bisa ya? Jangan udah teman-teman sesama hamba Tuhan udah menekan segala macam. Waduh. Beban pergumulan pelayanan ya ditekan lagi. Tapi ingat, ini yang penting. Oleh sebab itu, tekanan itu bukan ada di sini. Memang banyak kali hamba Tuhan tuh pendiam. Tapi saya nggak mau pendiam. Saya mau ekspresi. Supaya apa yang ada di dalam itu keluar. Karena itu bahaya. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan yang makan dua piring satu hari, bisa 6 kali makan, tapi badannya tetap kurus saja. Kalau saya sekali makan aja badannya naik. Saya bersyukur cara Tuhan membuat menghibur ya, tapi bukan berarti enak juga, nggak enak. Bisa Bapak Ibu? Ini yang perlu kita sadari. Hal-hal yang perlu kita sadari. Oleh sebab itu, seorang Tuhan yang kasar, keras. Yakub itu memang punya karakter itu udah terkenal keras. Ngomong seadanya, semau gue. Tapi Yakub bantah? Yakub tidak bantah. Yakub lakukan. Oleh sebab itu, yang merasa dari hamba-hamba mereka sesuatu yang tidak adil dengan mewajibkan mereka untuk memperbaiki apa yang tidak rusak karena kesalahan mereka sendiri. Jadi kalau ini rusak, ya yang namanya perbaiki dong. Bisa ya? Ini karakter hamba-hamba yang karakter Tuhan yang kurang baik terhadap hamba-hamba. Mestinya begini, kita sebagai Tuhan jadilah contoh. Maka itu saya senang lakukan segala sesuatu itu sendiri. Karena saya nggak bisa tunggu orang. Saya kadang-kadang menilai orang, saya lihat aja, oh ya. Tapi ingat Bapak Ibu, saya tidak mau tegur. Biarlah jadi karakter dia. Dan bagaimana orang lain menilai. Orang itu mau dari diri sendiri. Waktu menjadi orang benar dan pengikut Kristus, berubahlah. Jangan tunggu orang yang merubah, tidak. Kalau orang yang merubah tidak akan bisa. Tapi kalau mulai dari diri kita, kita akan melihat hasilnya. Dan enak. Maka itu saya katakan apa? Saya diam saja. Sebab saya berpikir begini, ilmu yang ada pada saya itu sangat berharga. Kalau saya sampaikan, orang itu terima, oke. Tapi kalau nggak terima, rugi buat saya. Sebab, ya, itu pelajaran tidak pernah ada di bangku sekolah. Pengalaman dengan bangku sekolah saya dapat, saya bagikan. Tapi kalau saya bagikan kepada orang yang tidak tepat, rugi bagi saya. Tidak pernah ada di mana-mana. Ini yang paling penting. Dan kita lihat di dalam kehidupan Yakub. Jadi kalau kita lihat di ayat 41 itu dijelaskan begini. Selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakku. Coba, 14 tahun sama 6 tahun. Jadi berapa tuh? 20. Tapi dia nggak dapat apa-apa. Terakhir ya udah, apa yang ada pada dia ya dia bawa. Pergi. Ya oke. Yang terakhir dikatakan begini. Kejujuran oleh Yakub. Kejadian 31, 36 sampai 43 dikatakan, ya, pengalaman dari Yakub mengajar kita perhatian dari pemeliharaan Allah untuk melindungi orang tidak bersalah dan yang dikasihinya. Jadi ini paling penting. Saya baca ayatnya dulu deh untuk menutup kita ya. Saya baca ayatnya karena ayatnya paling enak nih, 42. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan Allah yang disegani oleh Ishak tidak menyertai engkau, tentu engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Ini cara Laban untuk membuat apa? Miskin Yakub. Tapi Allah biarkan nggak? Allah tidak biarkan. Orang yang takut akan Tuhan, ingat, orang yang takut akan Tuhan dan melakukan setiap kebenaran Tuhan, apa yang kita kerjakan, itu diberkati Tuhan. Maka itu saya bingung. Saya kadang-kadang bikin nasi goreng begitu-begitu aja, anak saya bilang, Pak besok bikin lagi dong. Tapi karena dia bosan, gak makan, ya saya gak bikin lagi.
Ya kalau saya mesti makan terus kan sendiri. Tapi saya mau katakan, ingat, jangan takut. Sebagai orang percaya, lakukan apa yang kita bisa. Ya, sekalipun seadanya yang kita lakukan, orang makan itu orang nikmati, enak. Apalagi kalau kita udah jago ya, udah biasa lakukan itu, lakukan. Tapi ingat, dengan ketulusan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari poin ini Yakub berbicara tentang Allah sebagai Allah ayahnya. Allah yang menunjukkan bahwa ia menganggap dirinya tidak layak untuk mendapat perhatian seperti itu, tetapi bahwa ia dikasihi karena ayahnya. Ini luar biasa. Yang kedua, ia menyebutnya sebagai Allah Abraham dan yang ditakuti oleh Ishak. Jadi ini dia generasi sekian dari Ishak. Tapi coba, dia diperhatikan karena takut akan Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kejujuran itu penting bagi kita. Waktu kita mendidik anak kita dengan kejujuran, mereka bertumbuh, mereka tidak akan takut. Mereka menjadi orang-orang yang benar-benar fight, tidak gentar apapun yang terjadi. Oleh sebab itu tergantung kepada kita. Mau jujur atau tidak Bapak Ibu? Mau jujur? Mari kita lakukan karakter Kristus yang luar biasa mengenai kejujuran. Ada amin? Kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami dimanapun kami berada. Dan biarlah Tuhan ajar kami untuk tetap setia, jujur dimanapun Engkau tempatkan. Oleh sebab itu Tuhan, kehendak-Mu yang jadi bagi kami, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.